Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa faddalahu ala sairil hayawan bi ni'matil aqli wal bayan wa wahaba lahul amwala wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mawsufus sifatil khisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sebagai perjumpaannya di bulan Ramadan kemarin. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ini adalah produk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya pada hakikatnya Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Diberi oleh Allah hanya akal. Kemudian tugas mereka adalah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang namanya malaikat adalah ditugaskan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ia bermaksiat, menyampaikan wahyu, yang menyampaikan wahyu terus, membagi rizki terus. Kemudian andaikan mencabut nyawa terus. Ada yang juga ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hari-hari kita berbuat selalu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Hakikatnya adalah tidak pernah ia kelirukan. Itu makhluk yang namanya malaikat. Kemudian yang kedua ada makhluk yang namanya setan. Tugas daripada setan jelas-jelas innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kita yang nyata, setan itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Maaf yang namanya hewan. Hewan itu hadirin rahimakumullah dibagi dua. Ada yang senangannya itu nafsu terus yang dilakukan. Ada yang senangannya makan terus binatang tersebut. Karena hadirin sekalian, makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan produk terakhir namanya manusia. Manusia ini mewakili semua sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat, oleh setan, oleh hewan ataupun binatang. Jika ada manusia kemudian senangannya kok zikir terus, berarti mereka itu punya sifat seperti sifatnya malaikat.
Bila ada manusia senangannya ganggu, manusia ganggu terus ganggu, kita selalu berkata, setan itu, ya kan, setan. Makanya ada manusia yang bila selalu murang-muring tok, maka Anda bilang anjing itu, senangannya murang-muring. Kemudian ada manusia yang tiap hari makan terus, hidupnya makan terus. Apa kata jenengan? Wedhus itu, ya kan? Kambing itu. Nah, makanya sifat setan, sifat malaikat, sifat kambing, kemudian sifat binatang lain ternyata manusia memiliki semuanya. Dimiliki di situ di hari puasa ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya as-shaum. Puasa itu bahasa Arabnya as-shaum. Lughatan bahasa Arab pengertiannya adalah imsak. Imsak itu artinya ngempet, dimpet. Ojo sampai diomongno sing elek-elek, tutupen kuat-kuat to sing api-api ae. Kita dipukul orang. Pada saat dipukul boleh ndak kita memukul mereka? Kita dipukul, terus membalas dipukul, boleh ndak kira-kira? Nah, boleh kita dipukul orang, membalas memukul boleh, asal pukulannya sama. Kalau tadi dipukul belakangnya, kita kembali pukul belakang. Bagaimana cara pukulnya? Boleh. Tapi khusus untuk hari puasa ini, hari Ramadan ini, puasa Ramadan ini dilarang oleh agama. Bila ada kawan yang marah-marah mau mukul kita, apa kata-kata kita? Inni shaim, saya lagi puasa. Tidak boleh dibalas, tapi dengan kata-kata Rasulullah bilangi mereka bahwa jenengan sedang berpuasa, saya lagi berpuasa. Inni shaimun, itu puasa. Makanya yang diharapkan oleh kita semua di hari bulan puasa ini adalah menahan nafsu. Kekuatan yang namanya nafsu diantaranya adalah tidak untuk mematikan. Di bulan puasa ini nafsu kita hendaklah kita kendalikan. Jangan dimatikan. Kalau nafsu dimatikan bahaya. Yang bahaya siapa? Ibu-ibu nanti gak kanggo. Karena sudah nafsu jenengan, kemudian mati nafsunya, marah ibu-ibu. Makanya oleh Allah dikatakan kendalikan, jangan dinafsu. Karena di akhir zaman nanti yang namanya nafsu ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya apa? Kata Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Namanya hawa nafsu itu selalu mengajak kebaikan, mengajak keburukan, ke hal-hal yang buruk itu nafsu. Tapi khusus di bulan Ramadan ini diharapkan oleh Allah nafsu dapat dikendalikan. Begitu nanti menghadap oleh Allah dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu selama Ramadan ini kita tahan, kita kendalikan. Karena apa? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipanggil, nafsu dan jiwa-jiwa yang tenang, masukilah surgaku dengan aman. Hadirin rahimakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya di bumi ini tidak hanya makhluk yang namanya manusia disuruh puasa ini, akan tetapi yang disuruh puasa ternyata makhluk di jagat raya ini, baik gunung maupun pohon-pohonan maupun tanah, angin, semuanya yang ada di jagat raya ini. Apa kata Allah? Semuanya adalah tasbih kepadaku. Cuma cara tasbihnya alam raya ini kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Kata Al-Qur'an, tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruh yang ada di jagat raya ini tasbih kepadaku, kepada Allah. Kata Allah, semuanya tasbih kepadaku. Bagaimana cara tasbihnya gunung? Gunung itu ada kalanya airnya mengalir air. Yang mengalir air itu kata Allah dalam Al-Quran, selagi sedang menangis.
gunung lagi dengan ada yang meruntuhkan batu dari atas itu karena rasa takut sehingga tergelinding batu dari atas ke bawah. Itu adalah gunung-gunungnya lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antaranya petir menyambar ke bawah, itu lagi apa? Ini kan orang yang tahu dianggap itu adalah fenomena alam. Pada hakikatnya Quran bilang wa yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifati. Guru, petir, semuanya juga tasbih kepadaku. Dengan cara apa? Cara melontarkan kilatannya ke bawah itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya hakikatnya adalah melakukan tasbih. Puasa di antaranya. Jenengan tahu kalau bisa berpuasa ini puasalah seperti puasanya ulat. Ulat itu berpuasa, asalnya ulat, begitu 9 hari jadi kepompong, setelah selesai kepompong jadi kupu-kupu. Jadi awal mula jasadnya itu ulat, berubah jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Sifatnya saja sudah berubah. Kalau bisa jenengan ini puasa, gunakan seperti puasanya ulat. Begitu sebulan berpuasa, akhir di puasa itu perubahannya ada. Tidak seperti puasanya ular, berbulan-bulan berpuasa tapi tetap utuh seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat itik ayam berapa berpuasa kepada Allah, lagi sedang mengerami induknya, telurnya dierami oleh itik. Pada saat itu mereka selama 21 hari berpuasa, tidak makan, tidak minum yang namanya ayam. Puasanya kalau ia berhasil, artinya jika orang tuanya benar-benar gak pernah turun dari tempat telur yang dierami itu tadi, maka berhasillah ia anak-anaknya dan anak semuanya. Tapi jika ayam itu seminggu turun 7 kali, dikit-dikit turun, dikit-dikit turun, dikit-dikit turun, maka lihat ndoknya jere wong Jawa goblok kabeh, akeh sing gak dadi. Karena apa? Karena ibunya gak pernah berpuasa. Ini hadirin rahimakumullah, makhluk ayam saja puasa 21 hari, ulat saja berpuasa sekitar 9 atau 10 hari. Ini dalam pertemuan atau dalam kajian ilmu ilmiah, ternyata binatang-binatang ini banyak yang berpuasa kepada Allah. Di antaranya adalah onta. Hayawan, hewan onta itu berpuasa kepada Allah selama 40 hari. Onta mampu berpuasa 40 hari. Kemudian burung pinguin. Burung pinguin itu di musim dingin berpuasa kepada Allah selama 4 bulan. Pinguin. Kemudian beruang, binatang beruang yang lagi tidur di musim-musim tertentu, maka ia tidak makan selama 3 bulan. Itu beruang. Kemudian ular kalau sudah makan, mereka nggak makan-makan lagi, itu mampu berpuasa selama 13 bulan. Ular itu Pak. Kemudian yang namanya kura-kura, binatang kura-kura puasa pada Allah selama 1 tahun, mampu berpuasa. Kura-kura itu diselidiki secara ilmiah. Buaya, binatang yang namanya buaya itu mampu berpuasa 3 tahun. Katak mampu berpuasa kepada Allah selama 16 bulan. Kemudian hiu putih setelah diselidiki dan diketahui ternyata mampu berpuasa selama 2 tahun. Itu binatang. Makanya Allah mengatakan wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Cuntun binatang itu ada pelajaran di dalamnya yang patut engkau layak. Binatang saja mampu berpuasa, apalagi kamu. Jenengan disebut makhluk binatang mau kira-kira, hewan-hewan mau kira-kira, mau enggak jenengan? Jenengan ini semua juga binatang, cuma binatang yang punya akal. Sama binatangnya, cuma bedanya binatang yang lain itu hanya nafsu yang dihitungkan. Jenengan diberi oleh Allah mengerti nafsu, punya akal, dua-duanya, sehingga bisa memilih. Makanya hadirin rahimakumullah, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Pada diri binatang itu patut dan layak dicari yang namanya suri tauladannya.
supaya kamu tahu binatang pitik butuh puasa. Ular kenapa kok sakti? Karena berpuasa. Tirakat itu bahasa Arab, artinya tarokah, ngempet. Setelah makan diam sekian bulan. Makanya Allah memberi upas. Kenapa bapak-bapak kalau membilangi ibu-ibu, kalau membilangi pada anak-anaknya, aku ngandani anakku ping pirang-pirang, gak pernah digubris. Karena apa? Karena upasnya gak mandi. Lihat itu binatang yang namanya ular. Begitu nyembur yang namanya ayam, dus, kambing, dus, mati semuanya. Karena apa? Diberi Allah upas. Karena mampu berpuasa 13 bulan. Binatang jenengan kurang puasa, makanya puasa jenengan kurang mandi, ngandani anak, ngandani tonggo, bahkan kadangkala memberitahu orang lain, tidak ada yang dengarkan karena mulut jenengan adalah kurang puasa. Puasanya kurang, tirakatnya kurang. Orang yang kurang tirakat tidak ada wibawanya. Di sini hadirin rahimakumullah, makanya harus diketahui ternyata puasa bisa membawa segalanya, dan kita harus tahu puasa hakikatnya adalah membawa kesehatan. Dijamin sehat, sumu tasihhu, kata Rasul. Puasalah, sehat pasti dijamin. Tidak ada orang ke rumah sakit mau dioperasi syaratnya harus puasa dulu. Kamu besok operasi, maka sekarang jam sekian sampai sekian harus puasa. Suruhnya adalah puasa. Hadirin rahimakumullah, puasa inilah satu-satunya program Allah yang sejak Nabiullah Adam sampai nabi-nabi yang lain semuanya disuruh puasa. Nah, keberhasilan puasa ini hadirin rahimakumullah hakikatnya adalah di takwa. Tujuannya apa Allah membuat orang puasa? Supaya jadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh puasa ini tujuannya supaya Anda jadi orang yang bertakwa. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Filosofinya adalah ta, qaf, wawu, ya. Ta artinya tawadhu. Orang kalau sudah punya sifat tawadhu, ojo sombong-sombong. Kalau orang sudah punya sifat sombong, tidak akan bisa masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya punya 1 miskol darroh min kibrin, dari kesombongan itu saja. Jenengan takon, kira-kira nok kampung kene iki ana wong sing kelakuane elek enggak? Jawaban jenengan, wake. Sampeyan muni akeh ngono ae, wis gak iso mlebu swarga sak lawase. Karena apa hadirin? Kembali kepada dirinya. Embo ya, kira-kira paling elek awakku dhewe. Langsung mengakui dirinya sendiri itu bagus. Tapi kalau berkata, ono enggak ono nggone masjid kene iki wong sing elek kelakuane, wah apa? Oh masyaallah, dideleki apa maneh kon tangga-tangga. Pengurus iku kelakuane elek-elek kabeh lah. Mengatakan dirinya terbaik seakan-akan orang lain adalah rendah. Orang yang punya sifat sombong sedikit itu saja la yadkhulul jannah, ka isa mlebu swarga. Karena di hatinya punya sifat sombong. Yang kedua, qaf, qanaah. Qanaah artinya merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah Anda sudah punya rumah. Alhamdulillah Anda sehat. Alhamdulillah Anda sudah punya mobil. Kalau melihat kiri kanan Anda ada yang lebih tidak punya, segalanya kurang, itu tidak punya sifat qanaah. Kalau qanaah dimiliki, insya Allah di puasa kita berhasil. Kemudian wawu, takwa, taqaf wawu, warok, artinya hati-hati, melakukan segala sesuatu serba hati-hati. Mau saya lakukan ini baik apa benar apa tidak, halal apa haram apa tidak. Nah itu kita hati-hati. Jika orang yang serba hati-hati, insya Allah di dewasanya akan berhasil. Dan yang terakhir, yakin. Al-yakinu la yuzal bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Orang yang ibadah yakin bahwa hakikatnya adalah kita hendak menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mati, kita berharap kemana? Setelah jangan mati, berharap kemana? Orang-orang kan berkata ingin masuk surga. Sebenarnya jangan ke sana kata-katanya.
Kalau setelah mati ingin siapa kembalinya? Ingin menjumpai Allah. Karena kata-kata Allah, inna lillah wa inna ilaihi. Sesungguhnya engkau milik Allah, kembalinya ke Allah. Ke Allah. Sedangkan surga itu makhluknya Allah. Dengan mati ketemu makhluk, makhluk jumpa dengan makhluk. Walaupun surga dan neraka itu makhluknya Allah, masa kita ingin jumpa makhluk ke Allah? Jumpanya ingin ke Allah. Setelah jumpa Allah dapat ridhonya, dihadiahi rahmat surga. Tapi kebujumannya ke Allah dahulu. Tujuan mati utamanya adalah mati untuk ingin menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu ditahlili sampai apa tidak? Manusia itu terdiri dua jasad. Ada roh, ada jasadnya. Jasad jenengan iki mati, nek kuburan dipendem mati. Yang masih hidup rohnya. Roh ini tidak bisa mati, akan menghadap ke Allah, mempertanggungjawabkan diri ke Allah roh. Makanya kita doakan, kita tahlili, kita bacakan segala doa untuk roh Anda yang masih hidup di alam kubur, di alam barzakh, menghadap ke Allah rohnya ini. Wa nufikha fis-suri fa idzahum qiyamun yanzurun. Roh inilah ini nanti yang di hadapan Allah akan berdiri mempertaruhkan nebalannya, mempertanggungjawabkan amal kita semuanya adalah roh. Oleh karena itu, napas Anda kenapa kok basin pada waktu puasa? Basin karena ditahan, ngempet, jangan sampai berkata apa-apa sehingga ababnya enggak keluar. Ternyata kata Allah, abab kelihatannya basin, di hadapan Allah nanti akan berbau wangi. Inilah hadirin rahimakumullah. Semoga kita mengerti makna daripada puasa. Hakikatnya adalah ingin menuju Allah, menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.